Halo guys, balik lagi sama aku Alfi. Aku di sini mau ngomongin tentang apa saja sih hal yang harus kita persiapkan sebelum menikah. Yang pertama pastinya pasangan ya. Kalau nggak ada pasangan kita mau nikah sama apa gitu. Jadi apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam pernikahan. Jadi nikah itu tuh nggak cuma nikah, terus ijab kabul, terus begini begitu. Nggak sesimpel itu ya pernikahan itu. Jadi banyak sekali hal yang harus kita bicarakan sama pasangan kita. Nah di sini aku ngerangkum ada yang pertama ya pasti adalah finansial dulu. Jadi gimana cara kita untuk menabung, terus investasi untuk masa depan nanti, terus mau tinggal di mana, mau segera punya rumah atau mau punya rumah dulu kayak gitu. Nah, kan kita kalau udah nikah nggak bisa kan kita bergantung sama orang tua kita. Sedangkan kita nggak pernah tahu umur orang tua kita sampai mana kan, ya kan? Jadi kita nggak bisa lah bergantung atas pernikahan kita sama orang tua kita itu nggak bisa. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, maka tanggung jawabnya adalah mereka berdua. Jadi bukan cuma salah satu dari mereka aja gitu. Benar-benar harus dua orang ini berpikir bareng-bareng gitu loh untuk masa depannya nanti kayak gimana gitu. Jadi yang termasuk finansial itu adalah tabungan. Terus nanti pensiunnya kapan? Terus duit suami istri itu gimana? Kesepakatannya mau dibuat seperti apa gitu. Nah, misal nanti punya anak, kita juga harus mikirin tentang pendidikan anaknya seperti apa, mau di sekolahin di mana, terus cara mendidik anaknya juga seperti apa, yaitu nanti di pendidikan anak ya. Terus kemudian kalau masalah finansial itu uh, belanja bulanan pakai duit siapa, apakah duit berdua jadiin satu, terus nanti harta gono gini gimana. Bahkan kita harus mikir kalau misal terjadi perceraian bagaimana gitu. Misal salah satu ada yang meninggal itu nanti seperti apa. Dan kalau misal udah punya anak, terus salah satu meninggal misal yang punya apa, yang kerjaannya menafkahi, biasanya laki-laki kan ya, itu kalau meninggal itu bagaimana nanti anak-anaknya, apakah ada uang yang udah disiapkan dari jauh-jauh hari untuk kebutuhan anaknya nanti juga gitu. Nah, kalau kalian pengen belajar tentang kayak finansial, itu bisa nonton di podcastnya Raditya Dika, itu banyak banget. Jadi kalian bisa belajar gimana sih caranya menyiapkan dana pensiun sejak dini. Dan di situ juga dijelasin kalau sebaiknya itu udah dipikirin dari umur 20-an tahun gitu. Jadi beliau itu menyiapkan sekitar 20 tahun lagi untuk dia benar-benar bisa pensiun gitu. Mungkin ketika umuran kita di 20 tahunan itu kan biasanya waktu-waktunya kita have fun kan ya, happy-happy. Tapi itu sebenarnya kita sudah harus mikirin gitu loh. Nanti pensiunnya seperti apa kayak gitu. Terus kemudian apa yang harus disamain? Ini sudut pandang cara kita memandang hidup gitu. Kan biasanya orang kalau di awal nikah, enggak sebelum nikah, kita kenalan dulu, kita buat komitmen dulu, kita confess dulu sama pasangan kita untuk berkomitmen akan masa depan nanti. Itu kan harus ada sudut pandang yang maksudnya punya visi, punya vision, punya values yang sama dengan pasangan kita. Bagaimana cara kita memandang hidup gitu. Ya mungkin kalau pasangan itu senangnya hidup dengan sederhana gitu. Mungkin nggak perlu barang-barang branded, barang-barang mewah kayak gitu. Terus kemudian yang paling penting itu masalah kecocokan dalam hal sudut pandang kita menghadapi dunia itu seperti apa. Atau kalau mungkin misal ada pasangan yang yang satunya extrovert, yang satunya introvert gitu. Terus itu bagaimana cara mereka untuk menyatukan perbedaan mereka yang seperti itu. Jadi kita benar-benar harus bisa saling mengerti dan memahami gitu loh. Kalau misal yang satunya introvert pengen gitu ada waktu untuk dirinya benar-benar gak diganggu sama sekali sama orang, dan pasangannya benar-benar harus mengerti itu. Jadi misal kalau kalau aku introvert, aku butuh ngomong sama pasangan aku, sama suami aku, kalau aku butuh waktu untuk sendiri, ya itu seharusnya dia sebagai suami bisa menerima hal itu. Karena itu kebutuhan ya buat orang introvert untuk benar-benar sendirian aja. Dan mungkin kalau orangnya suaminya nggak memahami, itu pasti akan terjadi bentrok gitu loh. Kayak misalnya memaksakan diri untuk terus di samping istrinya, atau kalau enggak dia ngerasa kayak oh kamu nggak butuh aku kayak gitu gitu. Terus kemudian bagaimana cara pasangan itu dalam bercanda gitu loh, kan itu juga ada klik-klikannya masing-masing kan ya, ada apa, kecocokan frekuensinya masing-masing kan ya, nggak semua orang bisa cocok dengan bercandanya orang satu dan yang lainnya gitu. Jadi menurut aku dalam sisi bercanda, humor juga harus sama sih, harus cocok juga. Terus kemudian bagaimana cara parenting anak. Nah itu juga harus dibicarakan juga sih. Tapi meskipun anaknya belum ada ya memang agak sulit sih, cuman ya setidaknya dasar-dasarnya udah cocok gitu. Terus nanti menyusul gitu. Nanti kalau udah ada anaknya menyusul gitu untuk pembicaraan berkelanjutannya akan parenting anak gitu. Kalau misal ada masalah sama orang tua gitu, bagaimana cara menyelesaikannya gitu, itu juga harus diobrolin gitu. Ya mungkin itu dulu aja, mungkin ada teman-teman yang mau nambahin, atau kalian juga mau diskusi juga bisa di kolom komentar ya, apa saja yang
mesti kita persiapkan sebelum nikah itu. Jadi nikah itu tuh tidak sesimpel itu, tidak segampang itu, tidak semudah itu, tidak seenak itu, tidak senyaman itu, tapi semuanya diusahakan bareng-bareng. Nggak bisa cuma satu orang aja yang mengusahakannya. Jadi semangat ya buat teman-teman yang mau nikah, yang akan nikah, atau yang nggak mau nikah. Pokoknya semangat untuk diobrolin dulu semua hal, disiapin dulu, di-prepare semuanya dengan sebaik-baiknya biar tidak ada penyesalan di kemudian harinya. Jadi itu aja mungkin pendapat aku ya tentang apa saja yang harus disiapkan dalam pernikahan kita. Mungkin nanti kalau ada aku pengen bahas lagi kayak gini yang lebih lengkap lagi, mungkin aku akan buat video yang seperti ini lagi. Jadi mungkin segitu aja ya teman-teman. Makasih udah dengerin ocehan saya. Terima kasih banyak. Bye-bye.